Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah munazzil kitab ala qalbi Muhammadin nabiyil ummiyin wassalatu wassalam ala nabiyina wa habibina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat meneruskan kajian Tazkiyatun Nafs. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita, dan bagi yang sedang sakit semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Bagi yang sedang mendapatkan kesulitan semoga Allah mudahkan segala urusannya, dan semoga Allah berikan jalan keluar apa yang menjadi kesulitan dalam hidup kita. Dan mari kita buka dengan bacaan kita. Semoga Allah selalu berikan kepada kita keistiqomahan dalam beribadah dan beramal saleh. Ala hadiniyah wa ala kulli salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kita masih berbicara bagaimana cara kita mensucikan diri kita. Antara lain kita diperintahkan untuk banyak melakukan muhasabah, sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Asr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, perhatikanlah apa yang sudah kamu kerjakan dan apa yang akan kau kerjakan. Ini syarat yang pertama ketika kita ingin mensucikan diri kita. Dan diri kita ini sejak kita lahir, kata Nabi, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua anak yang dilahirkan dalam keadaan suci. Nah, sejalan dengan umur, maka begitu kita ini hidup, balik, kita kena kewajiban atau takliful hukmi. Ketika kita tidak mau menjalankan apa yang Allah perintahkan, maka jadilah kita ini orang-orang yang mengotori ataupun mencoreng kebersihan jiwa kita. Karena hakikat kesucian jiwa itu adalah kejujuran kita mengakui akan keesaan Allah. Ini kemarin saya bahas surat Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Konsep kesucian jiwa itu adalah pengakuan bahwa kita itu ketika roh kita diciptakan, sebelum disatukan dengan jasad kita ini, Allah sudah menanyakan. Ingatlah ketika Allah menciptakan manusia ruhnya, dan Allah ciptakan jasad kita dalam rahim ibu kita, Dan begitu akan disatukan ruh kita itu, Allah bertanya, alastu birabbikum,
Hai ruh, apakah engkau mengakui aku sebagai Rabbmu? Pengertian Rabb itu 3. 1, Al-Khaliq, sebagai pencipta. Yang kedua, Ar-Razik, pemberi rizki. Dan yang ketiga, sebagai penentu kehidupan. Nah, inilah semua manusia itu mengakui bahwa Allah sebagai penciptanya. Yang kedua, Allah sebagai pemberi fasilitas kehidupannya. Dan yang ketiga, mengakui bahwa dalam hidup kita ini ada yang menentukan. Makanya salah satu dari rukun iman itu adalah percaya adanya takdir. Tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Kita percaya adanya ketetapan Allah dalam hidup kita, baik buruk, hanya hak prerogatif Allah. Dan Allah sudah tegaskan dalam surat At-Taghabun, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in basir. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita melainkan atas izin Allah. Karena Allah lah yang menentukan hidup kita ini. Barang siapa yang percaya, niscaya Allah akan berikan hidayah ke dalam hati kita. Artinya, kita tidak akan menjadi orang yang larut dalam kesedihan hidup ini ketika kita mendapat ketetapan Allah yang buruk. Ini yang pertama. Dari itu, di samping kita terus melakukan koreksi atau muhasabah, yang kedua adalah upaya untuk memperbaiki hidup ini. Bagi Allah tidak sulit. Kalau kita sudah sadar tidak ada manusia yang tidak berdosa, tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Setiap kita itu melek, pasti ada keburukan-keburukan yang tersirat dalam hati kita. Untungnya Allah itu tidak akan mencatat keburukan yang belum kita lakukan, dan Allah yang mencatat kebaikan yang kita niatkan walaupun belum kita kerjakan. Ini kemurahan Allah. Tetapi walaupun keburukan itu yang kita niatkan, kita kerjakan, dan kita berdosa, melakukan tindakan, perbuatan, perkataan dosa itu, itulah yang menyebabkan jiwa kita kotor. Tapi ya Allah berjanji, kemarin kita bahas di dalam surat Az-Zumar ayat 53, ya ibadiyalladzina asyrafu la taqnatu ala anfusihim wallahu yaghfiru dzunuba jami'ah. Wahai orang yang beriman yang melampaui batas dalam berbuat dosa, ya ayuhan nas, bahkan semua manusia yang melampaui batas, yang keterlaluan dalam berbuat dosa, mulai hari ini Allah berikan pengampunan. Barang siapa yang bertobat, lalu Allah akan ampuni semua segala dosanya. Janganlah kau putus asa. Innallaha yuhibbut tawwabin. Bahkan Allah mencintai orang-orang yang suka bertobat. Dan tobat ini adalah pintu kebahagiaan dalam hidup. Dan tobat itu menjadi suatu kewajiban. Kita bisa baca ya, di dalam surat At-Tahrim ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang beriman, bertobatlah kamu dengan sebenar-benarnya. Tobat itu ada satu, mengakui kesalahan kita. Yang kedua, kita berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Yang ketiga,
kita harus antipati atau menjauhi perbuatan dosa itu. Yang keempat, syarat diterimanya taubat itu kita membenci perbuatan itu. Dan yang kelima, kita iringi dengan kita berbuat yang baik. Adapun manfaat taubat itu seperti kasus umpamanya pernah terjadi kekeringan di zaman Rasulullah SAW. Datanglah tokoh-tokoh Yahudi dari kaum Ansor ini meminta kepada Nabi untuk Nabi berdoa agar Allah menurunkan hujan, karena di kala itu sudah hampir setiap hari terjadi konflik berebut air, karena kantong-kantong air atau sumur-sumur kabilah-kabilah itu sudah kering semua, sehingga ada satu kabilah yang memiliki sumber mata air yang berlimpah dan dia jual seenaknya, hingga akhirnya Abu Bakar membelinya dan mewakafkan untuk semua, dibagi secara rata. Meskipun demikian, memang sudah tidak mencukupi sumber mata air itu, maka terjadilah kembali ikrar di antara orang-orang Yahudi yang banyak telah berselingkuh, atau mereka itu membatalkan janji atau baiat Aqabatul Ula dan Saniyahnya kepada Nabi, dan mereka juga sudah diperangi. Maka pada tahun ke-7 ini akhirnya mereka itu datang ke Nabi. Nabi diminta untuk berdoa agar Allah menurunkan hujan, dan itu direkam dalam Al-Quran. Dalam surat kita bisa lihat Al-Mudaththir, dan kita lihat lagi di dalam surat Nuh. Allah berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya Muhammad, suruh saja mereka memohonkan ampunan atas dosa-dosa mereka. Yursilis sama alaikum midrara. Ayat 10, 11, 12 sampai 17. Kalau mereka itu dosanya diampuni, dan dosa yang paling nampak itu adalah mereka kembali menyembah atau melakukan tindakan kemusyrikan, walaupun mereka berjanji untuk menerima Nabi sebagai hakim mereka, dan mereka juga mendukung dakwah Nabi, tapi secara diam-diam mereka juga membuat sesembahan di tengah padang pasir. Mungkin kalau ada yang pernah pergi haji, pergi umrah, ziarah ke Mantiqatul Baydha di Madinah, itu kan ada 2 patung yang mereka ukir di gunung itu, laki dan perempuan, lalu mereka sembah. Nah, Allah suruh hancurkan patung itu, kembalilah kamu menuhankan Allah. Sejalan dengan itu mereka bertobat, lalu Allah menurunkan hujan, dan sebelum hujan itu petir, maka membuat mereka ketakutan. Patung-patung mereka itu hancur, Pak. Hanya tersisa badan-badannya, palanya juga hancur, tangannya juga kedua hancur, yang mereka buat patung mereka itu. Nah, begitu mereka bertobat, barulah Allah menurunkan hujan. Wa yumdidkum bi amwal, dan barulah Allah lipat gandakan, turunkan rezeki pada mereka. Artinya Allah bukakan keberkahan. Yang ketiga, wa banina, baru Allah jadikan anak-anak mereka itu anak-anak yang qurrata a'yun. Artinya apa? Hujan tidak turun. Yang kedua, rezeki seret. Yang ketiga, anak-anak susah diatur. Ini tidak lepas dari dosa yang kita miliki sebagai imam yang bertanggung jawab dalam hidup kita. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita untuk selalu membaca istighfar. Berapa kali? Minimal 70 kali.
dan dalam hadis 100 kali. Paling tidak sehari semalam 100 kali. Setingkat Nabi tidak kurang dari 70 kali. Maka tobat inilah pembuka kehidupan dan menjadikan hidup kita itu berkah. Nah, selain kita itu sering bertobat, ya habis sholat kan disunahkan minimal 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku mohonkan ampunan kepada Allah yang Maha Agung, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, Allah yang hidup, yang tegak mengawasi kehidupan kita. Wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadanya. Ini doa atau istighfar, mohonkan ampunan dosa-dosa kecil, seperti kita meninggalkan bakti pada orang tua, seperti kita terlena menjalankan ibadah, seperti kita memutuskan tali silaturahim, seperti kita kesalahan pada istri atau suami. Kita bisa lakukan minimal setiap sholat itu 3 kali. Gimana kalau dosa secara khusus yang kita lakukan dan kita merasakan bahwa itulah faktor penyebab Allah mencabut keberkahan? Bacalah Sayyidul Istighfar secara khusus malam hari atau dalam kesempatan kita menunaikan ibadah haji. Baca Sayyidul Istighfar, lafaznya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini namanya Sayyidul Istighfar. Kalau bapak nggak apa, udah punya HP, cari aja di Google bacaan Sayyidul Istighfar atau rajanya istighfar, muncul ya. Ustaz, gimana kan doa tobat itu yang pasti diterima oleh Allah dalam sholat? Ada. Istighfar dalam sholat itu yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar dan Umar. Alimni ya Rasulullah ad-du'a'u inda salati. Ajarkanlah kepadaku, kata Abu Bakar, doa yang bisa aku baca untuk bisa diampuni. Karena sababul wurud hadis ini pada waktu surat An-Nisa 48, surat An-Nisa 116 yang menerangkan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman adzima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa perbuatan syirik, dan Allah hanya akan mengampuni dosa selain perbuatan syirik. Dosa apa saja Allah ampuni selain syirik. Maka barang siapa yang tahu bahaya perbuatan syirik itu dia masih lakukan, sungguh dia telah berbuat dosa besar. Ketika ayat ini diturunkan, para sahabat Nabi menangis semua. Karena kebanyakan sahabat Nabi, apakah Mu'adz bin Jabal, apakah Abu Bakar, apalagi Umar, Utsman, semua melakukan tindakan perbuatan syirik. Bahkan Umar itu gembong, dia membuat sesembahannya dari terigu, bentuknya
ya patung yang mereka kagumi, keluarga mereka. Setelah mereka lapar mereka makan, besok mereka buat lagi, kan terkenal, namanya Uzza. Nah begitu surat An-Nisa diturunkan, khususnya ayat 48 ini mogok. Nabi tanya, ada apa kau tidak lagi? Aku lihat datang ke masjid sholat bersama-sama. Jawaban Umar Abu Bakar sama, ya Rasulullah, apalagi yang aku harus lakukan? Toh aku masuk neraka juga, karena Allah tidak menerima tobatku. Dari itu, alimni du'ai, ajarkanlah kepadaku doaku yang bisa baca indah sholati, agar Allah berikan pengecualian. Aku ini orang yang syirik, aku pernah menyembah selain Allah sebelum aku Islam ini. Maka setelah itu Nabi berdoa dan diturunkanlah surat Az-Zumar ayat 53, bahwa Allah, yang penting kamu tobat yang sebenarnya. Kalau kamu bertobat dengan sebenar-benarnya, taubatan nasuha, dalam surat tadi At-Tahrim ayat 11 ya, maka Allah akan ampuni. Yang penting tobatnya jangan main-main. Nah kemarin kita bahas ini banyak ya doa ini. Walaupun dosanya itu sampai sundul ke langit, kemarin kita bahas. Gimana kalau orang itu dosanya begitu banyak? Yang penting dia tobatan nasuha dan mengakui akan Tuhannya, menerima tobatnya, Allah ampuni, Allah bersihkan. Dia mati setelah bertobat, bagikan anak yang baru dilahirkan. Tanya lagi, bagaimana kalau ada orang melakukan dosa, ntar tobat, dosa lagi, tobat lagi, terus berulang kali seperti itu? Nah ini hadisnya ya, ada seorang hamba yang berbuat dosa lalu dia mengatakan Allahumma gfirli dzambi. Setelah itu, setelah dia meminta kepada Allah, ampunilah dosaku. Lalu Allah, hamba yang beriman ini berbuat dosa lagi. Habis berbuat dosa dia sadar, dia tobat lagi. Gimana ya Rasulullah kalau kata begini? Kata Nabi, Allah akan mengampuninya selama dia mati dalam keadaan bertobat. Yang celakanya kalau dia berbuat dosa sebelum bertobat, dia mati. Nah itu berlakulah azab bagi mereka. Nah kita beruntung 5 kali waktu mengingatkan kita bertobat, sholat itu. Makanya orang yang mati habis dia sholat dan dia mengucapkan syahadat ya, la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kan pasti ada itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama mati kan ini didahului dengan kalimat istighfar, maka matinya husnul khotimah, jamin surga. Kenapa Nabi juga meminta, ya Allah kalau kau matikanlah aku di bulan Ramadan. Di bulan Sa'ban Nabi minta dipanjangkan umurnya, Allahumma barik lana fi Rajabi. Di bulan Sa'ban, di bulan juga Rajab sebelumnya Nabi minta dipanjangkan. Tapi begitu datang bulan Ramadan, Nabi minta, sampaikan umurku di bulan Ramadan ini. Kenapa? Ada amalan 10 malam terakhir itu amalan tobat. Itikaf itu tobat, Pak. Hadis dari Aisyah, ya Rasulullah, lau alimtu
anna laila nuzila Lailatul Qadar ma aqulu ya Rasulullah, sekiranya aku tahu nih malam ini diturunkan Lailatul Qadar, apa yang aku baca? Apa kata Nabi? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya engkau pemberi maaf, maka maafkanlah aku. Jadi kalau ditanya doa 10 malam terakhir, bacaan orang itikaf itu apa? Ya cuman ini aja. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini riwayat Imam Tirmizi. Riwayat Bukhari dan Muslim, Allahumma innaka afuun karim. Tambah karimnya aja. Tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Sama. Ya Allah, sungguhnya engkau maha penerima taubat, maka terimalah taubatku yang maha mulia. Mati. Berlakulah hadis Nabi, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang memakmurkan Ramadan, di samping berpuasa dia jalankan ibadah-ibadah yang disunahkan, sholat tarawih di samping sholat wajib, dan dia beritikaf, dia bertobat kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu, yang sudah dia kerjakan. Bahkan kalau dia masih hidup, Allah pun akan ampuni dosanya setahun itu. Bayangkan tuh. Artinya apa? Jangan takut. Walaupun hidup kita ini kelam, semua dosa kita sudah lakukan, membunuh pun kita lakukan, jangan mencuri, korupsi. Tapi ketika kita dapat hidayah bertobat, yakin Allah akan ampuni. Nah, ini contoh dosanya. Faqala tabaraka wa ta'ala aznabu abdi zamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzunuba wa ya'khudhu bizunubi wa'malu ma syi'ta faqad ghafarta lak. Allah berfirman dalam hadis qudsi, sekiranya hambaku itu berbuat dosa dan dia tahu bahaya tentang dosa itu, tetapi dia paham anna lahu, baginya punya Rabban, yaitu Tuhan, yaghfiru dzunuba, yang akan mengampuni dosa, wa ya'khudhu bidzunub, lalu dia berbuat dosa, lalu dia bertobat, wa'mal ma syi'ta faqad ghafarta lak. Sudah, lakukan saja dan berbuatlah, bertobatlah sesuai dengan keinginan kamu, niscaya Allah akan ampuni dosa. Jumlah dosanya, ini hadis sebelumnya kemarin kita panjang, tunggu saya balikin lagi. Ini masalah penting sekali. Sorry. Qala Allah ya ibnu Adam, Nabi ditanya Rasulullah, gimana kalau dosaku susah aku hitung, bahkan kalau aku menghitungnya seperti pasir yang sudah menggunung, saking banyaknya, apakah Allah akan terima tobatku? Qala Allah, maka Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, ya ibnu Adam, wahai anak ibnu Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka. Sungguhnya engkau berdoa kepadaku dan berharap aku mengampuni dosamu, maka jika kamu bertobat, maka aku akan ampuni semua dosamu. Ala ma kana fika, yang penting selama kamu itu mengakui aku sebagai Tuhanmu. Wala ubali ya ibnu Adam law balagta dzunubaka inanas sama. Enggak usah khawatir wahai anak Adam, tidak usah takut
walaupun dosamu itu menggunung sampai menyundul langit, summa astaghfartani, kemudian kamu tuh memohonkan ampunan atas dosamu yang begitu banyak kepadaku, ghafartu laka, niscaya aku akan mengampuni dosamu. Ini hadis. Kita bisa lihat riwayat hadis ini Imam Tirmizi 3540. Abu Isa mengatakan bahwa hadis ini memang gharib, tapi Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini adalah sahih, bisa dijadikan hukum. Artinya ketika kita itu bertobat atas dosa-dosa kita, yang penting kita itu taubatan nasuha. Habis tobat jangan melakukan lagi, Allah ampuni dosa kita. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, apalagi untuk menjaga kesucian diri kita ini? Membaca Al-Quran sambil kita memahaminya. Makanya pintu hidayah itu, satu, di waktu ada Nabi, ya kita dekat dengan Nabi. Setiap Nabi mendapatkan wahyu itu, maka kita bertanya, ya Rasulullah, ajarkanlah apa yang diwahyukan kepadaku. Kenapa? Karena pintu hidayah itu Quran. Makanya Allah katakan, dzalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab Al-Quran yang dalamnya tidak ada keraguan dan akan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa, tentu yang membaca dan mengamalkannya. Jadi pintu hidayah pertama itu adalah berlakulah, berbuatlah, mengikuti petunjuk Allah dalam Al-Quran itu. Jadi kalau ada orang ngaku beriman, ngaku Islam, tapi dia nggak bisa baca Quran, bingung kita, dari mana datangnya hidayah itu? Hidayah yang mengikat itu Quran. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, sekiranya kamu tidak ada, bagaimana cara aku supaya tidak sesat lagi? Jawab Nabi, taraktu fikum amrayni ma tamassaktum bihima lan tadillu abada. Rahul Bukhari. Sewaktunya aku nanti, kalau kamu tidak ingin sesat, tidak ingin lagi menjadi kufur, tidak kembali pada kemusyrikan, kembalikanlah semua segala urusan kamu, aku tinggalkan pegangan hidup supaya kau mendapatkan hidayah itu. Satu adalah kitabullah, yaitu Quran. Baca, tadaburi, pahami. Bahkan kalau kita baca Quran ini bukan sekedar hidayah, kita akan mendapatkan petunjuk, bukan. Allah berfirman, wa idza quriyal Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila kamu di satu majelis seperti ini dibacakan Al-Quran, dengarkan, simak, mau paham mau tidak, Allah akan berikan rahmat dalam hidupmu. Jadi bukan sekedar hidayah, rahmat. Apa itu? Kebahagiaan, ketenangan. Allah berjanji, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Tidaklah kami turunkan Quran ini, maka bagi orang yang membacanya, mendengarkannya, Quran itu akan menjadi penawar hati. Yang kedua, wasifaun, dan menjadi obat segala penyakit yang ada dalam hati kita. Penyakit hati itu seperti umpamanya hasad, Bapak tahu. Dalam ini yang menentukan hidup kita baik buruk, sehat sakit, hati. Kalau hati orang itu sudah hasad, cemburu, ya udah Pak, macam-macam penyakit sudah. Karena Nabi bilang biang dari segala penyakit itu hati. Orang mau sembuh penyakit hati dulu, optimis dulu hati kita. Mau berobat kalau udah hatinya susah, nggak ada keinginan untuk hidup, ya susah. Dibeliin obat juga dibuang Pak.
Tapi kalau orang hatinya masih punya semangat, giroh, hidup, insya Allah sehat. Itulah ya, makanya Allah berikan jaminan, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah hidup kita ini kecuali kalau kita mau merubahnya, memperbaikinya. Nah, ini makna hati. Dan salah satu di antara untuk mengobati hati itu, biasakan diri kita membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran itu. Kita lihat di sini. Yang dimaksud dengan mendengarkan itu tadabbur. Jadi kita pikirkan, umpamanya gini. Innani anallahu la ilaha illahu fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. 3 perintah. Kewajiban bagi setiap manusia itu mengenal siapa Tuhannya. Makanya Allah perkenalkan zatinya dalam surat Toha 14 ini. Aku ini Allah. Kalau ditanya, emang siapa Allah? La ilaha illa ana. Aku ini Allah yang tidak ada Tuhan kecuali aku. Kenapa kau sebagai Tuhan? Allah jelaskan tentang motivasi penciptaannya manusia ini. Untuk apa? Untuk ibadah. Makanya Allah setelah mengenalkan zati dirinya, sembahlah aku, fa'budni. Kalau ditanya, kalau begitu puncak segala tujuan orang hidup di dunia ini untuk apa? Kalau kita ingin memaksimalkan tugas hidup ini apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena Allah tegaskan, tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Aku. Maka orang yang bangun di waktu subuh mendengarkan azan, ini orang yang tahu misi hidup. Orang yang mendengarkan azan, dia nggak bangun, bahkan nggak jalankan perintah hayya 'alas shalah, as-shalatu khairum minan naum. Dia nggak peduli. Orang yang gagal dalam hidupnya. Karena kalau kita sholat, insya Allah kita tahu jati diri kita. Kalau kita sholat, lepaslah dari segala kesulitan hidup. Sampai Nabi mengatakan, naumatis subhi turisul pakar. Tidur di waktu subuh ketika dia sudah mendengarkan azan, maka itulah yang mewariskan kemiskinan dalam hidup. Jadi bukannya anak itu nggak sekolah, yang menyebabkan hidup anak kita susah itu karena nggak mau bangun pagi. Coba kalau orang mau kerja, mencari kerja, harus bangun pagi atau siang? Kata Nabi, kalau kau tidur di waktu pagi, maka hari itu akan pendek waktunya. Tapi kalau kau bangun pagi, maksudnya dari mulai subuh sampai habis waktu duha itu pagi. Hari hampir siang itu kan 11:30 waktu tahrim kita menjalankan sholat. Nah itu jangan tidur. Maka ulama kalau mau tidur ya udah ketika jam 10, nah ini menjelang siang boleh tidur. Tapi sebelum jam 10 jangan tidur. Maka lakukan duha. Nah hadis tidur di waktu pagi dari mulai sholat subuh sampai menjelang tengah hari. Maka datanglah perintah Nabi itu kalau mau tidur setelah anak-anak sapi, anak-anak unta itu kepanasan. Ya jam berapa? Jam 11 lah. Tidurlah itu menunggu zuhur.
Maka kalau kamu tidur sebelum waktu itu, hari menjadi pendek. Nah, anak-anak kita ini mentang-mentang Sabtu, Ahad, kita nggak pernah itu takut. Padahal tidak ada ucapan yang paling benar. Kalau kamu tidak akan salah, ikuti petunjuk Nabi. Apa itu? Nabi katakan, bangunlah di waktu pagi, karena hari akan panjang. Kalau kau tidur tidak mau bangun di waktu pagi, maka kau akan mewariskan kemiskinan. Kalau nggak percaya, coba lihat, tanya pergi ke dokter. Dok, kalau pagi ngapain? Bangun, hentakkan kakimu, olahraga. Disuruh. Mau dokter juga, mau dokter Islam kayak mau dokter kafir kayak, pasti suruh bangun pagi, Pak. Jangan kena matahari waktu duha, insya Allah. Ya, jangan waktu datang COVID semuanya setiap pagi berjemur, Pak. Begitu COVID hilang, nggak ada lagi tuh aki-aki nenek pada berjemur. Jadi manusia itu baru mau mereka sadar pentingnya sehat kalau terancam kesehatannya. Tapi dalam Islam itu bahwa kesehatan kita selalu terancam. Makanya suruh preventif kita mempersiapkan diri kekebalan tubuh ini. Nah, bagaimana caranya? Yang dimaksud dengan kutinggalkan dua perkara, ikuti Quran yang pertama. Yang kedua, wasunnati, ikuti cara hidupku. Nah, ini maksud tadabbur, Pak. Maka insya Allah kalau kita itu memiliki waktu, selalu kita ini menyediakan waktu untuk mengkaji Al-Quran ini. Sampai Allah pertanyakan surat 47-24 ini, surat 47 ayat 24, afala yatadabbaruna Al-Quran, apakah kamu tidak memahami, tidak belajar Al-Quran? Am ala qulubi aqfaluha, atau hatimu karena sudah tertutup, padahal pintu hidayah itu adalah Quran. Dan setiap hari Nabi mengajarkan kita, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Kan semua kita apa tuh? Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk. Nah, kalau kita meminta harus diiringi, jalannya harus sesuai dengan apa yang kita pinta. Jalan untuk mendapatkan hidayah, tambahan hidayah itu adalah mentadaburi Al-Quran, mendalami, mempelajari Al-Quran. Makanya Allah perintahkan kita, fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah hai ahli Quran, minta ajarilah hai ahli Quran kalau kamu belum paham Quran itu. Maksudnya seperti itu. Nah, kalau sekarang ini enggak harus datang. Kalau orang dulu, Pak, datang ke kiai, datang ya. Sekarang enak, DKM sediakan, panggilin ustadz, panggilin kiai, tinggal datang doang. Masih nggak mau juga. Tapi kalau ditanya mau dapat hidayah nggak mau. Dari mana datangnya? Pintu hidayah itu adalah belajar Quran. Kalau dulu ada zaman Nabi, datang dari Cina, datang dari Romawi, datang, ya kan? Nah, dari orang Madinah, dari orang Yaman datang ke Mekah. Setelah Nabi di Madinah, datang ke Nabi. Nah, sekarang kita nggak harus datang ke tempat Nabi tinggal, karena Nabi memang sudah wafat. Tapi kata Nabi, al ulama'u warasatul anbiya. Pengganti Nabi itu adalah ulama. Tinggal datang aja kepada ulama. Nah, karena semuanya ribet, maunya repot, banyak pekerjaan, udah Sabtu Ahad kita undang guru-guru kita. Inilah Pak, pintu hidayah, datang ke taklim. Dalam rangka kita ingin mengikuti petunjuk Allah melalui wahyunya dan melalui nabinya. Kalau nggak ditaklim kan susah. Saya pikir ini yang dimaksud dengan tadabbur. Coba diperhatikan itu ya. Apa kita mau di bidang orang yang melalaikan perintah Allah ini. Demikian.